Yang pertama, perubahan pada kristal NaCl. Yang dilakukan yaitu melarutkan garam dapur ini ke dalam 10 ml air hingga homogen. Pada proses pelarutan membentuk larutan homogen, terdapat peristiwa kristal padat NaCl terdisosiasi menjadi ion-ion Na+ dan Cl- dalam air. Jika sudah homogen, maka akan diuapkan di atas lampu spiritus hingga kering. Setelah proses penguapan, zat yang tertinggal di cawan penguapan yaitu berbentuk kristal padat sama dengan wujud kristal NaCl di awal. Dalam pelarutan kristal NaCl tidak terjadi reaksi kimia yang menghasilkan zat baru, hanya terjadi perubahan fisik saja. Maka perubahan pada kristal NaCl merupakan perubahan fisika. Yang kedua, perubahan pada pita Mg. Pita magnesium sepanjang 1 cm dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan larutan HCl 1 molar. Akan menghasilkan gelembung gas hidrogen dan larutan menjadi tidak berwarna seiring magnesium larut. Selanjutnya diuapkan di atas lampu spiritus hingga kering. Setelah penguapan, zat yang tertinggal di cawan penguapan berbentuk serbuk berwarna putih yang berbeda dengan pita magnesium di awal, yang berupa padatan putih abu-abu atau silver. Maka reaksi ini menghasilkan zat baru yaitu gas hidrogen dan larutan magnesium klorida yang termasuk dalam perubahan kimia. Yang ketiga, perubahan pada kapur barus atau naftalina. Kapur barus diletakkan ke dalam beaker gelas dan ditutup dengan kaca arloji yang di atasnya telah ditaruh bongkahan es batu. Kemudian dipanaskan di atas lampu spiritus hingga kapur barus habis. Selama pemanasan, kapur barus akan menyublim, berubah dari bentuk padat langsung menjadi gas tanpa melewati fase cair. Gas yang terbentuk akan naik dan kemudian mengendap kembali menjadi padatan di bagian bawah kaca arloji yang dingin. Padatan tersebut yaitu kapur barus, namun bentuknya bisa berupa kristal kecil dibandingkan dengan serbuk kapur barus yang di awal. Maka perubahan ini termasuk perubahan fisika. Yang keempat yaitu perubahan pada gula pasir atau sukrosa. Gula pasir dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan kemudian langsung dipanaskan di atas lampu spiritus hingga gosong. Selama pemanasan, gula pasir mulai mencair berubah menjadi coklat dan terjadi proses karamelisasi yaitu reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi akibat oksidasi karbohidrat atau gula pada suhu tinggi yang termasuk ke dalam perubahan kimia karena terjadi perubahan sifat zat dan terbentuk zat baru yang berbeda dari gula pasir sebelumnya. Yang kelima yaitu reaksi antara larutan PbNO32 dengan larutan Ki. Diambil masing-masing 1 ml dan kemudian keduanya campurkan. Ketika dicampurkan, terbentuk endapan berwarna kuning. Endapan ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi kimia, yaitu reaksi pengendapan. Zat yang dihasilkan adalah endapan timbal iodida yang berwarna kuning dan KNO3 tetap dalam bentuk larutan. Yang keenam yaitu reaksi antara padatan Na2CO3 dengan larutan HCl. Diambil masing-masing 1 ml dan kemudian keduanya campurkan. Akan terjadi reaksi eksoterm yang melepaskan energi dalam bentuk panas. Panas ini dihasilkan akibat pemutaran dan pembentukan kembali ikatan kimia dalam proses reaksi, yang merupakan perubahan kimia. Di sini terbentuknya gelembung gas dalam larutan, muncul suara mendesis dan terjadi perubahan suhu. Yang terakhir, reaksi antara larutan Ki dengan larutan KMNO4 berasam. Diambil masing-masing 1 ml dan kemudian keduanya campurkan. Ini termasuk perubahan kimia. Terjadi perubahan warna dari ungu, warna KMNO4 menjadi coklat, dan terbentuk endapan, serta larutan menjadi semakin bening setelah beberapa saat. Di sini terjadi reaksi redoks. Ion permanganat direduksi menjadi ion mangan, sementara ion iodida dioksidasi menjadi iodin.